Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Zumratul Hasanah, siswi kelas 11 C3 SMK Negeri 2 Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Rosmalida Nur Fadilah, siswi dari kelas 11 C3 SMK Negeri 2 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks argumentasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks argumentasi itu? Simak videonya sampai selesai ya. Pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi, contoh, penjelasan argumen yang kuat sehingga membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada dalam bacaan. Ide pokok paragraf argumentasi berupa pendapat, ide, atau gagasan penulis. Kemudian, ide pokok tersebut diperluas yang menyertakan ulasan pendapat dilengkapi dengan alasan logis. Sebagai penguat argumen, biasanya teks argumentasi juga dilengkapi dengan fakta-fakta aktual atau hasil penelitian. Dengan menyertakan alasan, fakta, atau bukti tersebut diharapkan lebih dapat meyakinkan pembaca. Tujuan teks argumentasi. Tujuan teks argumentasi yaitu untuk meyakinkan dan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau pembenaran pendapatnya dari pembaca. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan pronomina. Pronomina merupakan jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya aku, engkau, dan dia. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu memakai konjungsi. Konjungsi ini digunakan untuk memperkuat argumentasi. Kemudian kaidah kebahasaan teks argumentasi yang ketiga yaitu memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada kamus, di mana kata ini merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat kata ini berkedudukan sebagai subjek. Dapat dilihat dari bentuk maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi ada 4, yaitu memuat ide, gagasan, pandangan atau pendapat penulis, disertai alasan logis, data dan fakta, disampaikan secara analisis dan analogi, dan yang terakhir yaitu berakhir dengan kesimpulan. Struktur teks argumentasi. Teks argumentasi memiliki 3 struktur utama. Ketiga struktur tersebut adalah pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Memiliki 3 struktur utama tidak berarti dalam satu bacaan hanya terdapat 3 paragraf. Dalam suatu bacaan, teks argumentasi sangat memungkinkan memiliki lebih dari 3 paragraf. Beberapa paragraf dapat mewakili pendahuluan, beberapa paragraf mewakili tubuh argumen, dan beberapa paragraf lainnya mewakili kesimpulan. Struktur teks argumentasi yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan dari teks argumentasi memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini perlu dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian pembaca. Yang kedua yaitu tubuh argumen. Pada bagian tubuh argumen, isi yang disampaikan berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Tulisan dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang mendukung pendapat yang akan disampaikan. Tulisan sebaiknya disampaikan harus dianalisis, disusun, dan dikemukakan dengan mengadakan observasi, eksperimen, penyusun fakta, dan jalan pikir yang logis, sehingga nantinya dapat dicapai kesimpulan yang benar. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu kesimpulan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Tulisan pada bagian kesimpulan disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis, mencakup keseluruhan isi dari bacaan atau teks argumentasi yang diberikan dari seluruh bagian.
Langkah-langkah membuat teks argumentasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan pokok permasalahan, yang kedua merumuskan pokok permasalahan, yang ketiga menetapkan tujuan, yang keempat mengumpulkan bahan-bahan, yang kelima mempelajari pustaka dan mencatat kutipan, yang keenam menganalisis dan menghubungkan, dan yang terakhir yaitu membaca ulang. Berikut adalah contoh teks argumentasi. Ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19. Bagian pertama, pendahuluan. Pandemi COVID-19 mengajarkan pada kita bahwa ketahanan pangan nasional sangat penting ketika negara lain tidak dapat melepas cadangan pangan ke pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan kepada negara-negara anggotanya untuk menjaga ketersediaan pangan nasional di negara masing-masing. Bagian yang kedua, tubuh argumen. Walaupun stok pangan secara global cukup, karena pandemi COVID-19 mengharuskan karantina total atau sebagian wilayah, setiap negara anggota harus bisa mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Situasi ini memberi tekanan berat pada rantai pasokan karena perdagangan global menjadi terbatas karena banyak negara menutup pelabuhan dan perbatasan. Di dalam negeri sendiri, produksi pangan melibatkan jejaring petani, pasokan sarana produksi, pengolahan pasca panen, logistik, dan distribusi hingga perdagangan eceran. Jika salah satu mata rantai terhambat, pasokan pangan juga akan terganggu. Kombinasi kedua alasan tersebut di atas menjadi hal yang tidak mudah bagi negara-negara yang mendapatkan pangan dari pasar internasional. Situasi itu menjadi lebih berat bagi negara yang mengimpor pangan dalam jumlah besar karena penduduk yang banyak seperti Indonesia. Bagian yang ketiga yaitu kesimpulan. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 makin menegaskan tentang pemahaman kita bahwa ketahanan pangan harus kita perluas jika Indonesia ingin memiliki kedaulatan pangan khususnya dan kedaulatan negara pada umumnya. Sekian materi teks argumentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.